Saya Melisa dari SGD B6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai sirkumsisi dengan teknik dorsal slit. Teknik ini memiliki kontraindikasi yaitu pasien dengan hipospadia karena prepusiumnya akan dipakai untuk rekonstruksi. Lalu biasanya praktek dari dorsal slit ini dipakai untuk orang dewasa dan bisa juga dipakai pada orang yang phimosis. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam prosedur sirkumsisi. Di sini yang pertama kita membutuhkan lidocaine 2%, lalu povidone iodine atau alkohol sebagai alat untuk disinfeksi, lalu duk steril, lalu set sirkumsisi yang terdiri atas pinset, clamp, needle holder, gunting, lalu akan menggunakan bengkok, akan menggunakan jarum jahit dan benang jahit, menggunakan spuit, lalu terdapat kasa steril dan terdapat alat pelindung diri. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, saya selanjutnya akan menjelaskan prosedur tindakan sirkumsisi kepada pasien dan meminta informed consent. Lalu setelah itu saya akan minta pasien untuk berbaring di meja periksa dan pasien sudah membersihkan penisnya. Untuk penisnya dibersihkan dengan air sabun dan pada pasien dewasa jangan lupa untuk mencukur rambut di sekitar penis. Lalu selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan di sini saya juga sudah mengenakan APD. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan disinfeksi di area penisnya yaitu dengan menggunakan kasa steril yang sudah diberikan povidone iodine. Lalu dibersihkan di seluruh area gland penisnya secara sirkular sampai ke area pangkal penis. Setelah melakukan disinfeksi, selanjutnya saya akan memasang duk steril untuk memperkecil area yang akan diberikan tindakan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan anestesi. Untuk tindakan anestesinya sendiri menggunakan lidocaine 2%. Di sini seharusnya menggunakan spuit 3 cc. Lalu untuk tindakan anestesi yang pertama akan saya lakukan di area pangkal penis, yaitu di dekat dari nervus dorsalis penis. Di sini yang pertama akan saya suntikan secara tegak lurus, baru akan saya aspirasi. Jika tidak ada darah, berarti tidak mengenai pembuluh darah, lalu akan saya miringkan sedikit, lalu akan saya masukkan lidocaine-nya. Di sini seharusnya akan menembus fasianya dan terasa seperti menembus kertas. Lalu suntikan juga dilakukan di area yang lain dan yang terpenting juga dilakukan di area frenulum. Lalu setelah melakukan tindakan anestesi, untuk penisnya sendiri dipijit agar lidocaine-nya menyebar. Setelah itu ditunggu selama sekitar 5 menit untuk menunggu dari anestesinya, dan setelah itu dicek apakah anestesinya sudah bekerja bisa dengan menggunakan penjepitan di bagian penisnya. Jika sudah tidak terasa sakit, maka untuk anestesinya sudah bekerja. Setelah tindakan anestesi selesai, selanjutnya saya akan memberikan penanda di sulcus coronarius dari gland penisnya. Di sini saya menggunakan marker yang steril. Bisa diberi tanda secara melingkar. Setelah diberikan tanda, selanjutnya untuk prepusiumnya sendiri dicoba untuk ditarik sampai ke sulcus coronariusnya, bisa juga menggunakan dengan bantuan clamp. Lalu jika misalnya di sini terdapat smegma, bisa dibersihkan sehingga sampai benar-benar tidak ada perlekatan lagi. Di sini ceritanya sudah ditarik sampai sulcus coronarius, lalu bisa ditarik lagi untuk memulai agar penisnya bisa diklamp. Jadi di sini saya akan mengklamp terlebih dahulu di arah jam 12. Ini diklamp sebentar saja, gunanya untuk memperkecil perdarahan yang akan terjadi. Jika sudah, lalu klamp di area jam 12-nya bisa dilepas. Selanjutnya, setelah saya melepaskan klamp di area jam 12, saya akan memasang klamp di area jam 6, jam
jam 11 dan jam 1. Untuk klampnya di sini seharusnya ketiga-tiganya menggunakan clamp kosher. Pertama akan saya clamp terlebih dahulu di arah jam 11. Lalu akan saya clamp lagi prepusiumnya di arah jam 1. Lalu selanjutnya akan saya clamp prepusiumnya lagi di arah jam 6. Lalu di sini setelah saya melakukan tindakan clamp, di sini akan saya gunting dari jaringannya dengan menggunakan gunting jaringan. Di sini akan saya gunting di arah jam 12 sampai ke batas dari sulcus coronariusnya. Prepusiumnya akan saya gunting dengan perlahan-lahan. Selanjutnya setelah menggunting di arah jam 12, lalu akan dilakukan penguntingan dari prepusiumnya secara melingkar dari arah jam 12 ke arah jam 6. Untuk mempermudah, bisa digunting dulu di area jam 6-nya. Untuk penguntingannya sendiri disisakan sekitar setengah sentimeter atau 1/4 cm dari arah sulcus coronarius. Selanjutnya masih digunting secara melingkar. Lalu untuk guntingannya sendiri bisa dirapihkan. Selanjutnya setelah dilakukan pengguntingan di area prepusiumnya, lalu di sini saya juga akan membersihkan pendarahan yang terjadi. Jika misalnya perdarahan terjadi terus-menerus, bisa dilakukan ligasi dengan menggunakan clamp. Di sini selanjutnya saya akan melakukan penjahitan di prepusium dengan mukosa penisnya. Di sini saya akan melakukan penjahitan dengan teknik figure of 8 di arah jam 6. Lalu setelah melakukan penjahitan dengan figure of 8 di area jam 6, lalu sisa jahitannya di clamp. Lalu selanjutnya saya akan melakukan jahitan kontrol di arah jam 12 dengan menggunakan simple interrupting suture. Lalu selanjutnya untuk yang di arah jam 12 ini juga akan saya clamp. Di sini sebagai kontrol dari jahitan kontrol dari sirkumsisinya.
Selanjutnya, dilakukan juga penjahitan di arah jam 9 dan di arah jam 3. Untuk penjahitannya sendiri bisa ditambah lagi di antara sela-sela dari setiap jahitan. Lalu setelah itu untuk klemnya bisa dibuka. Dan sisa benangnya juga bisa digunting. Lalu setelah itu jika ada pendarahan yang masih tersisa, bisa dibersihkan dengan menggunakan kasa. Di sini kasanya juga sudah diberikan Aquades. Setelah bersih dari noda darah, lalu bisa dicuci lukanya dengan alkohol 70%. Lalu setelah itu lukanya bisa diberikan salep. Salepnya itu bisa berupa betadine atau bioplacenton atau levotran. Lalu setelah itu bagian lukanya diberikan kasa untuk menutup. Dan juga di sini diberikan plester. Jangan lupa setelah ini pasien juga diberikan antibiotika dan atau analgesia. Setelah melakukan tindakan sirkumsisi, selanjutnya lepaskan APD dan lakukan cuci tangan prosedural. Lalu berikan KIE kepada pasien, minta pasien untuk jangan mengenai penisnya dengan air terlebih dahulu. Lalu setelah meresepkan obat itu berupa salep antibiotik, diingatkan untuk pasien juga untuk memakai obat-obatannya dan lakukan kontrol jika terdapat adanya kelainan setelah sirkumsisi. Sekian video BCS untuk kali ini dan terima kasih.